serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Pak Joko perlu perkenalan enggak? Ada yang belum tahu Pak Joko? Ada enggak? Hah? Tahu semuanya? Coba namanya siapa? Coba namanya. Pak Joko siapa? Coba nama lengkapnya. Pak Joko Santosa. Oke. Sekarang biar tahu semuanya, Pak Joko akan perkenalan, ya. Namanya Pak Joko Santosa. Rumahnya di mana? Tahu nggak rumahnya? Ada yang nggak tahu rumahnya Pak Joko di mana? Tahu ya? Rumahnya di sana sebelah timur yang ada kolamnya. Sekarang ada kambingnya banyak. Nah, yang ada benonya. Lu tahu beno? Beno. Pak Joko dinasnya di Polsek Bobot Sari. Dinasnya di Polsek Bobot Sari. Pangkatnya Aida. Aida itu seperti ini. Kalau ada polisi yang pangkatnya seperti Pak Joko ini, pangkatnya Aida. Aida itu Ajun Inspektur Polisi 2. Ajun Inspektur Polisi 2. Jabatan Pak Joko adalah sebagai Babin Kamtibmas Desa Banjarsari. Nah, sekarang kenapa ada di Palembungan? Karena sedang mengisi kegiatan yang berhubungan dengan alumni MI Muhammadiyah Palembungan. Jadi sini biar adik-adik bisa mengenal lebih jauh tentang profesi kepolisian, tentang tugasnya apa, kemudian ngapain saja Pak Polisi, nanti biar tahu semuanya. Kemudian anaknya Pak Joko ada berapa? Coba tahu nggak? Ada 4. Dan salah satunya ada di sini yang nomor 3, namanya Sanjaya. Itu anaknya Pak Joko kelas 6. Yang pertama sekarang di Jogja, ada TNI pengenalan, nanti kemudian ada materi-materi yang berkaitan dengan hukum, ada kenakalan anak, ada yang namanya bully, ada yang namanya anak harus patuh terhadap semua aturan, baik aturan yang ada di sekolah, aturan agama, maupun aturan yang ada di rumah. Kalau semuanya duduk dengan tertib, tidak ada yang ngobrol sendiri, mendengarkan semua apa yang disampaikan oleh Pak Joko, dan Pak Joko nanti akan bertanya siapa yang menjawab. Sudah Pak Joko siapkan hadiah 18 amplop untuk anak-anakku semuanya. Tapi syaratnya 1, harus duduk yang rajin, yang tertib. Tidak ada yang ngobrol sendiri. Tidak ada yang ngobrol sendiri. Dan nanti kalau ditanya bisa menjawab. Yang mendapat alhamdulillah. Yang tidak mendapat berarti belum rezeki. Besok di kesempatan yang akan datang lagi, kalau Pak Joko diundang ke sini, insya Allah akan datang lagi, siap. Dan kalau yang belum dapat, berlomba-lomba untuk menjawab. Makanya syaratnya 1, syaratnya harus mendengarkan, harus mendengarkan dan rebutan untuk menjawab. Contoh, ada yang tahu siapa namanya? Saya. Siapa namanya? Pak Joko. Lama lengkapnya saya Pak Joko Santosa. Begitu, Sudah siap untuk tertib, rapi, dan diam semuanya? Oke, kalau sudah siap akan dimulai. Yang pertama tentang profesi kepolisian. Dengarkan baik-baik, jangan ada yang ngobrol sendiri. Semuanya
melihat ke sini, nanti ada saatnya kalian harus ketawa, harus semuanya ketawa, tidak ada yang cemberut, yang diem, apalagi yang ngantuk-ngantuk, gak ada. Saatnya nanti kita bermain game, kita semuanya harus bermain, harus ceria. Oke? Siap? Siap? Siap. Oke, yang pertama adalah profesi kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas yang pertama sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi Pak Polisi tugas utamanya satu adalah Harkamtibmas, di mana di situ ada keributan, ada permasalahan yang berhubungan dengan pidana, ada orang yang membuat onar, keributan di mana-mana, demo, kemudian ada pembunuhan, ada orang ditemukan meninggal di mana. Itu adalah tugasnya Pak Polisi. Kemudian malam harus patroli, harus menjaga pada saat anak-anakku semua tidur terlelap, Pak Polisi melek yang piket untuk patroli. Itu yang pertama, diingat-ingat, tugas utama Pak Polisi adalah sebagai Harkamtibmas, Har pemelihara, Kam keamanan, Tib ketertiban masyarakat. Oke, diingat satu ya, Harkamtibmas, diingat, nanti akan dipertanyakan. Jadi ingat, nah, kalau yang bisa fokus, bisa memperhatikan Pak Joko menyampaikan materi, insya Allah akan dapat hadiah. Ya. Kemudian yang kedua, tugas kepolisian yang kedua adalah penegak hukum. Yang kedua adalah apa? Penegak hukum. Jadi kalau ada orang laporan, Pak, di sana ada orang dipukuli, kemudian korbannya melapor di kantor polsek, di sana melapor, Pak, saya tadi habis dipukuli di sana oleh ini, seleksi A, B, C, saksinya itu. Nanti sama Pak Polisi dibuatkan laporan polisi, namanya laporan polisi, dibuatkan laporan polisi. Nanti korbannya diperiksa, namanya siapa, rumahnya mana, kemudian diapain saja, kronologis kejadiannya bagaimana, disampaikan, diketik, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan namanya. Setelah itu nanti akan dipanggil semua saksi-saksinya, siapa pelakunya, siapa saksinya, siapa korbannya. Di situ Pak Polisi bertindak sebagai penegak hukum, sebagai penyidik kepolisian. Sebagai apa Pak Polisi? Penyidik kepolisian. Kemudian setelah disidik, kalau memenuhi unsur pidana, bisa dilakukan upaya untuk ditingkatkan di tingkat berikutnya, dilaporkan kejaksaan dan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi pada saat kedua belah pihak menyepakati untuk tidak melakukan tuntutan, maka tuntutannya bisa dicabut. Namanya damai, namanya dengan kekeluargaan, dengan cara problem solving. Pak Polisi mendamaikan orang yang bermasalah. Nah, itu tugasnya ada dua, satu sebagai Harkamtibmas, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua sebagai penegak hukum. Ya, itu tugas utamanya. Nanti tugas tambahannya masih banyak. Contoh sebagai Babin Kamtibmas harus sambang ke desa, harus mengikuti kegiatan di desa, memberikan materi seperti ini kepada adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya, biar anak-anakku paham dan tahu tentang tugas kepolisian. Ada yang sudah pernah ke kantor polisi? Angkat tangan. Ada?
kapan-kapan Pak Guru, Pak Nasir diajak untuk pengenalan. Saya lihat sekarang untuk kantor damkar, untuk kepolisian, sekarang lagi banyak program-program pengenalan. Jadi nanti dikenalkan itu tugas. Itu kantor polisi, itu namanya ruang sel, itu namanya Pak Polisi apa, lalu lintas apa dan sebagainya. Nanti tahu. Oke. Kemudian ada fungsi-fungsi kepolisian. Nah ini dengarkan semuanya. Fungsi-fungsi kepolisian. Di sana ada fungsi Bimas. Bimas seperti Pak Joko ini fungsinya Bimas. Namanya jabatannya Babin Kaptimas. Ada fungsinya reskrim, ada intelijen, kemudian ada lalu lintas. Oke. Kemudian ada fungsi-fungsi staf yang lain administrasi. Sekarang akan satu persatu Pak Joko perkenalkan. Fungsi Babin Kamtimas yaitu membina masyarakat yang ada di desa binaan. Jadi Pak Polisi sebagai ujung tombak dari kepolisian yang bertugas sebagai pembina masyarakat di desa binaan. Contoh di desa ada keributan yang berhubungan dengan masyarakatnya, ada yang rebutan tanah, ada yang rebutan hadiah apa sebagainya. Pak Polisi di situ datang untuk menjadi penengah. Jadi itulah tugas Babin Kamtimas. Kemudian ada fungsi reskrim. Reskrim itu reserse kriminal. Tugasnya satu, menangkap penjahat. Ada yang pernah lihat Pak Polisi menangkap penjahat? Ada ya? Di TV-TV sudah banyak ya. Kalau acara patroli, acara apalagi ya, patroli lah ya, itu ada namanya Pak Polisi nangkap penjahat. Kemudian memeriksa orang yang melaporkan kayak tadi, mem-BAP, menyidik orang namanya, membuat laporan berita acara pemeriksaan. Kemudian melimpahkan berkas ke kejaksaan. Itu adalah tugasnya serse. Jadi kalau ada penjahat, ada orang meninggal, ada orang dibunuh, ada orang anak nakal ini ya, dengarkan. Anak nakal ke temannya lainnya itu bisa diproses hukum. Makanya tidak boleh nakal. Kalau ada yang nakal, temannya harus mengingatkan, nggak boleh nakal sama temannya. Karena apa? Nanti kalau temennya ada yang nakal, yang dinakali jadi satu, takut untuk sekolah, ya. Kedua, tidak mau sekolah. Yang ketiga, jadi anak penakut. Ini, ya. Dengarkan semuanya, lihat sini semuanya. Nah, kemudian berikutnya ada fungsi intelijen. Nah ini. Ada fungsi intelijen. Intelijen itu adalah fungsinya menggali informasi. Jadi nyamar. Ada yang kepengen jadi polisi kan? Ada yang kepengen jadi polisi kan? Besok kalau sudah cita-citanya jadi polisi, siapa angkat-angkat? Yang cita-citanya jadi polwan ya, kalau anak perempuan jadi polwan. Yang laki-laki siapa yang mau jadi polisi? Nah, itu nanti pada saat jadi ditugaskan jadi intelijen harus menyamar. Ada yang rambutnya panjang, ada yang bajunya sobek-sobek, ada yang jarang pulang. Itu adalah fungsi intelijen. Ya. Nah, kemudian fungsi lalu lintas. Nah, ini yang perlu diketahui bersama. Fungsi lalu lintas dan fungsi Babin Kamtibmas ini yang sangat dekat dengan masyarakat. Nah, khususnya fungsi lalu lintas pada saat anak-anakku semuanya naik motor, kadang tahu ada yang ditilang. Ditilang itu artinya melakukan pelanggaran terus ditindak, mendapatkan hukuman. Hukumannya itu namanya ditilang. Makanya kalau naik motor
Harus pakai helm. Helm itu yang pertama menjaga kepala pada saat kita jatuh. Jangan sampai terbentur dan terluka atau sampai meninggal dunia gara-gara kepalanya pecah. Dengan kita memakai helm, maka akan mengurangi resiko kita terbentur. Nah, itu adalah fungsi lalu lintas. Nah, jadi saya ulangi lagi, catat ini fungsi yang ada di kepolisian. Dengarkan semuanya, ini nanti akan ditanyakan. Yang pertama, fungsi reserse kriminal atau reskrim. Yang kedua, intelijen. Yang ketiga, fungsi bimas. Yang berikutnya, fungsi lalu lintas. Kemudian ada fungsi-fungsi yang lain yang di Polsek Bogor-Sari tidak ada, dan kita yang ada saja. Oke? Diingat, dicatat, sebentar lagi akan ada pertanyaan. Ya, oke. Sekarang Pak Joko mau bertanya. Ini biar semangat dulu. Biar semangat dulu. Kita tepuk tangan satu kali. Terus berhenti. Oke? Tepuk tangan. Cukup. Sekarang pertanyaannya. Oke? Pertanyaannya untuk dua anak. Ya, untuk dua anak. Sebentar, siapkan dulu hadiahnya. Biar nggak bolak-balik. Dengarkan Pak Joko. Sudah disiapkan. Jangan berisik. Terus konsentrasi, fokus. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan bisa menjawab. Oke? Untuk dua anak, cepat-cepatan. Ya. Untuk dua anak. Satu, siapa nama lengkap Pak Polisi yang ada di depan? Satu, Mas, siapa namanya? Mas Alfian. Siapa namanya? Mas Alfian. Mas Alfi maju sini. Satunya lagi Mbak yang di belakang, sama Mbak sama? Ya. Ya. Sama namanya, sini maju. Sini, maju. Oke, maju. Meskipun dua anak, yang berhak menerima adalah yang benar. Jawabnya bareng-bareng ya. Jadi nanti tidak tahu dikasih tahu namanya siapa, nanti jawab bareng-bareng. Namanya siapa? Iya. Berarti karena benar semua mendapat hadiah semuanya. Oke? Oke. Oke, Mas Alfi dan Mbak Atika. Ya, silakan duduk. Ini jangan dianggap Pak Joko banyak uangnya bagi-bagi hadiah, enggak ya. Ini biar sebagai penyemangat kalian untuk mendengarkan apa yang Pak Joko sampaikan. Sekarang pertanyaan kedua untuk dua orang lagi. Oke? Dengarkan semuanya. Dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Pertanyaannya akan Pak Joko sampaikan. Nanti angkat tangannya setelah Pak Joko kasih tahu. Jangan angkat dulu. Biar kalian bisa berpikir dulu sebentar. Oke? Pertanyaannya ada dua jawabannya tadi ya. Apa tugas kepolisian negara Republik Indonesia? Belum ada yang angkat tangan belum? Oke, sudah diingat jawabannya? Satu anak hanya menjawab satu, ya. Jadi makanya Pak Joko dua anak. Oke. Sekarang angkat tangan. Nah, sama namanya? Alika, sini maju. Ini yang kecil. Sama namanya? Mas Afan, ya sini. Mas Afan dari Oke, tadi tahu pertanyaannya ya, dari Pak Polisi tahu ya.
Tahu ya? Apa tugas kepolisian negara Republik Indonesia? Mbak Ali kan tahu? 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 Tahu apa? Apa coba? Satu aja. Nanti yang satu apa sih? Apa coba? Apa? Mas. Apa tugasnya? Menilai orang. Alhamdulillah. Ini tugasnya benar semuanya ya, tetapi di tugas sub-subnya atau fungsi-fungsinya. Jadi yang besar-besar jangan kalah sama yang kecil. Nanti tugas pokok kepolisian belum ada yang menjawab, jadi nanti masih diingat ya untuk 2 orang lagi. Karena ini sudah berani jawab dan maju, tetap dikasih hadiah ya. Oke? Oke, dikasih hadiah. 1 Pak Alika, 1 Mas Ahmad ya. Semuanya harus menjawab ya. Harus diingat tadi Pak Joko menyampaikan apa. Sekarang perhatikan lagi, dikatakan aja, disimpan. Sekarang tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia ada 2. Silakan angkat tangan. Ya, silakan angkat tangan. Sudah siap ini? Sudah siap? Ayo tanya ini. Ya, 1 Mbak. Mbak siapa namanya? Mbak Kesa. 1 Mas sama Mas. Tuh kamu berani langsung berani jawab nggak? Oke. Sekarang dengarkan. Oke, Mbak Kesa gitu. Karena ini sudah besar, jadi jawabnya harus sesuai. Kalau tidak bisa jawab tidak dapat hadiah. Oke? Coba dari Pak Kesa, tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia apa? 1 aja. Menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Mas Vivian, Mas Alfian, masih 1 tugasnya apa? Hah? Salah, masih 1. Coba 1 sebagai Harkam Tipmas. Semua harus bawa pulpen ya, bawa pulpen enggak? Yang bawa pulpen dicatat, jadi nanti Pak Joko sampaikan bisa tahu. 1 Harkam Tipmas sudah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang 1 apa lagi? Bukan, itu fungsi responsi. Apa coba? Tapi yang lagi. Karena ini udah gede ya, jadi harus jawab sesuai dengan pertanyaannya. Ya, yang masih bisa sama kurang 1. Kurang 1 angkat tangan. Kurang 1. Ayo yang Mbak siapa yang pakai kerudung merah? Mbak siapa? Lani. Bisa jawab kurang 1, harus betul baru dapat hadiah. Kalau nggak betul nggak dapat hadiah. Bisa? Oke. 1 Harkam Tipmas, yang 1 apa? Sama apa lagi? Kasih kesempatan. Yang 1 Harkam Tipmas, yang 1 lagi, yang 2 adalah apa? Bisa? Ada yang bisa jawab lagi? Ya, sini Mas Bu, apa? Peter. Mas Faiz, oke. Mbak Rati nanti lagi ya, oke. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Sekarang lain
Yang lain lagi, tadi adalah fungsi kepolisian, ya. Jadi kalau ada yang kepengen menjadi polisi, kepengen menjadi orang yang sukses, ada syaratnya. Nah, karena semuanya, Mas. Ini Mas Jonathan. Nah, selain Pak Joko memberikan reward atau hadiah, Pak Joko juga akan memberikan punishment atau hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya adalah menghafal ayat-ayat Al-Quran. Paham? Ya, jadi tidak yang mendapat hadiah yang itu jawab aja, yang bermain sendiri, yang ngobrol sendiri juga akan dihukum. Tetapi hukumannya yang tidak menyakitkan, hukumannya bernilai ibadah juga karena menghafal Al-Quran. Yang sudah hafal satu juz 30 katakan. Bisa? Mbak siapa namanya? Mbak Siva maju Mbak Siva. Hafal ya? Hafal ya? Mbak Siva, rumahnya mana Mbak Siva? Semuanya kan ya, nggak boleh ada yang tambahin, nggak ada yang boleh ngeladek ya. Rumahnya mana Mbak Siva? Sini, penisian. Oh ya maaf Pak Joko nggak hafal banget ya. Bapaknya siapa? Oh Pak Agama. Oh anak baru. Oke. Mbak Siva sudah hafal satu juz. Sudah, alhamdulillah. Yang lain harus termotivasi loh ya. Harus hafal minimal satu juz 30. Oke? Nanti di rumah dihafalkan semuanya. Hafal surat An-Naba. Coba bacanya ayat 11 sampai 20. Oh ingatnya dari awal. Oke, 10 ayat. Gilang ada? Oh ada. Mas Gilang? Mas Gilang? Sudah ya, nggak ada lagi ya. Oke, kita dengarkan bersama. Mbak Siva akan membacakan, akan menghafalkan surat An-Naba ayat 1 sampai 10. Coba. Yuk mulai. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Itu semuanya harus bisa. Semuanya sudah hafal surat An-Naba? Sudah, alhamdulillah. Hanya nggak berani maju saja ya. Mbak Siva dapat hadiah dari Pak Joko ya. Alhamdulillah. Nah, oke, sekarang tadi sudah kepolisian. Ya, tepuk tangan dulu. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk ya? Ya, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan satu konsekuensi yang sama. Kita tenang, tidak ada yang ngobrol sendiri, semuanya mendengarkan Pak Joko berbicara. Kalau ada yang ngomong sendiri, nanti hukumannya adalah menghafal Al-Quran. Oke?
Sekarang melanjut ke tugas TNI. Oke, tadi sudah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau polisi. Sekarang tugasnya TNI. Tugas TNI adalah menjaga, dengarkan baik-baik, ya. Tugas TNI adalah menjaga teritorial negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oke, saya ulangi lagi. Tugas dari TNI adalah menjaga teritorial dari ancaman, baik ancaman dari negara luar maupun dari negara Indonesia, dari dalam negeri. Oke, jadi kalau ada perang, ada serangan musuh dari negara tetangga, adalah tugasnya Pak TNI atau Pak Tentara. Tetapi polisi juga bisa membantu untuk pelaksanaan tugas sebagai penjaga NKRI. Begitu juga dengan tugas kepolisian. Pada saat polisi tidak mampu menangani kejadian yang ada di negara Indonesia, Kapolri melalui Panglima TNI meminta bantuan untuk meminta pasukannya membantu tugas kepolisian. Contoh, ada demo besar di Indonesia, di Jakarta, karena tugas polisi tidak mampu, jadi polisi meminta bantuan kepada TNI untuk membantu tugas polisi. Jadi diingat ya, nanti akan dipertanyakan. Tugas TNI adalah menjaga NKRI, teritorial NKRI dari serangan, baik serangan dari luar negeri maupun serangan dari dalam negeri. Oke, bicara tugasnya. Kemudian ada 3 TNI, ada TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tugasnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya sendiri-sendiri. Angkatan Darat bertugas di daratan. Angkatan Laut menjaga batas teritorial negara Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga, khususnya di perairan atau di laut. Kemudian yang udara sama, menjaga batas teritorial negara Indonesia, khususnya batas-batas dari negara dari udara. Ya, oke. Pak Joko ulangi lagi. Tugas dari TNI Angkatan Darat adalah menjaga keamanan di darat. Untuk Angkatan Laut adalah menjaga teritorial atau batas-batas negara Indonesia dengan negara tetangga di laut. Kemudian Angkatan Udara menjaga batas-batas teritorial Indonesia, batas terujung Indonesia dengan negara tetangga di udara. Catat yang satu tugas pokoknya tadi ya. Yang kedua TNI dibagi berapa? 3, diingat itu. Nah, TNI dan kepolisian harus bersinergi dalam menjaga negara kesatuan negara Republik Indonesia, baik dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban serta menjaga NKRI dari serangan-serangan musuh. Oke? Jadi Pak Polisi juga dibantu Pak Tentara. Pak Tentara dalam tugas, contoh kayak di penugasan di Papua, dulu di Aceh ada namanya GAM, sekarang yang di Papua namanya KKB, kelompok kriminal bersenjata, ya, itu saling membantu tugasnya. Karena tidak ada perang, jadi tugas TNI dialihkan membantu tugas polisi. Nah, itu adalah tugasnya polisi dan TNI. Sudah paham semuanya ya? Dari polisi dan TNI paham semuanya ya?
akan ada dua pertanyaan. Yang pertama, dengarkan baik-baik, cepat-cepatan tunjuk jari. Apa tugas pokok TNI? Tunjuk jari. Mas sama yang pakai merah. Di kamu. Sini. Sekarang tugas pokok TNI. Tugas pokok TNI ya. Jawabannya harus betul. Mas berapa? Mas namanya siapa? Mas Yuda, rumahnya dekat ya. Oke. Mas Yuda, apa tugas pokok dari TNI? Dari betul, luar biasa. Dari Pak Jokowi. Oke, terima kasih ya. Tinggal kami jangan juga bukan masa. Dapat hadiah dari Pak Joko berapapun nilainya tidak usah dipermasalahkan ya. Yang penting niat ikhlasnya untuk berbagi dan membahagiakan anak-anakku semuanya. Masih satu pertanyaan, rebutan. Ada berapa TNI dan apa tugasnya? Hanya ada satu penjawab. Turunkan dulu. Hanya ada satu penjawab lengkap berikut tugas dan fungsinya. Oke? Oke? Ya, sekarang akan. Ya, kamu jangan dapat hadiah. Ada lagi. Ayo ada lagi. Ternyata yang jawab pertama adalah yang anak pertama Mbak siapa namanya? Bibi. Ya itu. Jadi dulu. Namanya siapa? Mbak Tini. Namanya Mbak Tini. Kelas berapa? Kelas 5. Jawabannya harus betul dan benar ya. Ada berapa TNI dan apa fungsinya? Karena jawabannya banyak ya, jadi kalau sudah mendekati Pak Joko benarkan atau luruskan. Tetapi kalau satu aja jawabnya salah. Ini jawabannya karena harus menjawab satu TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan fungsinya sebagai apa saja tugasnya. Sudah mendekati betul, terima kasih Pak Joko kasih. Oke, terima kasih sudah menjawab ya Pak. Oke, masuk surat. Semuanya berdiri dulu. Sekarang ada game semuanya harus menjalankan. Gamenya mendengarkan, konsentrasi dan berpikir. Jangan sampai salah ya. Jangan ikut-ikutan belakang dikasih jangan ikut-ikutan. Sekarang ada game nanti. Perintahnya Pak Joko apa? Jalankan. Contoh Pak Joko perintahkan angkat tangan, angkat kepala. Gimana angkat kepala? Angkat kepala bagaimana? Angkat tangan, turun tangan, jongkok,
harus sesuai perintahnya Pak Joko. Oke? Masih semangat? Sekarang tepuk anak soleh dulu satu kali. Tepuk anak soleh. Ya, sekarang kita mulai. Berarti masih semangat semua sih masuk. Masih semangat semua ya. Karena di dulu agak mundur sedikit, agak mundur sedikit, agak mundur sedikit. Agak mundur sedikit. Ya, sekarang perintahnya adalah angkat tangan. Angkat tangan dua ya, karena Pak Joko satu pegang mic. Angkat tangan, begini aja, jangan ini, jangan begini angkat tangan. Angkat tangan. Turunkan, jongkok, berdiri, angkat tangan, jongkok, berdiri, berdiri. Nah, sudah berdiri berarti kan, jongkok, berdiri, angkat tangan, turunkan. Turunkan tangannya. Bergerak baik-baik. Jangan salah, itu namanya melatih konsentrasi. Oke? Sekarang konsentrasi semuanya. Sekarang ditambah gerakan lain. Tolak kanan, tolak kiri, jongkok, berdiri. Tolak kanan, lihat depan. Nah, salah. Siapa ini namanya? Salah. Konsentrasi, perhatikan Pak Joko sampaikan ya. Sekali lagi, angkat tangan, jongkok, berdiri, jongkok, angkat tangan. Nah, seluruh. Pak Joko tidak memberikan berdiri ya, hanya angkat tangan. Berarti jongkok sambil angkat tangan. Nah, itulah fungsinya konsentrasi. Duduk semuanya, duduk semuanya. Duduk semuanya. Oke, kita ke materi yang lain. Kita ke materi budi. Dengarkan semuanya. Ya udah, ngobrolnya udah. Ada yang masih ngobrol? Ada yang masih ngobrol? Sudah cukup? Ngobrolnya cukup? Oke, kalau cukup, dengarkan lagi Pak Joko menyampaikan materi. Masih ada banyak ya. Nanti kalau nggak ada yang bisa jawab Pak Bakulan ya, di Bakulan apa dibagi aja. Biarkan Pak Joko berbicara, anak-anakku semuanya mendengarkan. Nanti Pak Joko bertanya, kalian menjawab. Jangan sampai ini kan Bakulan lagi ya. Emang. Oke. Kita sekarang ke materi kenakalan anak dulu ya. Sekarang kalian sering melihat di televisi ada anak yang baru kelas 5 SD, kelas 6 SD tidak mau sekolah gara-gara dinakali temannya. Ya. Ada anak sekolah baru kelas 6 SD bunuh diri. Pernah lihat di televisi? Nah, di televisi sering begitu. Jadi namanya kenakalan anak zaman sekarang sudah banyak terjadi. Dengarkan semuanya, nanti ada pertanyaannya. Nah, kenakalan anak biasanya terjadi akibat satu, di rumah terlalu dimanja sama ibu bapak. Ada yang di rumah dimanja sama bapak ibu bapak? Ada? Kemudian udah dengarkan lagi, udah cukup. Kalau di rumah terlalu dimanja, nanti bisa anak-anaknya duduknya di bawah, ya di bawah semuanya. Kalau dimanja itu bisa anak-anaknya muncul sifat-sifat lain yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak seusia kalian semuanya.
Yang pertama, terlalu dimanja oleh kedua orang tua. Yang kedua, orang tua terlalu sibuk dengan urusan baik pekerjaan, sosialita, maupun urusan-urusan yang lain. Ibu bapaknya kerjanya setahun sekali baru pulang, 6 bulan sekali baru pulang, atau kerjanya di sini tapi tidak pernah memperhatikan anaknya. Insya Allah anak-anakku semua diperhatikan orang tua ya. Bapak ibunya sayang semuanya ya. Insya Allah, alhamdulillah. Kemudian ibunya sibuk WA sendiri, Facebookan, WA, Twitteran, Instagram, melihat YouTube dan sebagainya. Anaknya tidak diperhatikan, anaknya sibuk juga mainan apa namanya? Pak Joko aja yang segini gedenya tidak bisa main game. Kalau nggak percaya tanya siap-siap. Pak Joko sampai sekarang tidak bisa main game yang FF apa itu namanya. Nah, FF apa itu tidak bisa karena tidak pernah mainan game ya. Kalian boleh di rumah main game, tapi ada batas waktu. Nah nanti kalau akibat dari di rumah kalian itu dicueki sama ibu, sama bapak, sama kakak kalian, hanya sibuk main sendiri-sendiri. Dengarkan semuanya. Nanti ada pertanyaan tuh. Kalau orang tua kalian, kakak-kakak kalian atau anggota keluarga kalian hanya main sibuk sendiri, akhirnya kalian akan muncul sifat-sifat lain. Karena tidak ada perhatian jadi nakal sama temennya. Jadi di sekolah nakal, ada yang nakal kan sama temennya? Coba, ada yang nakal kan? Ada yang suka dinakali ya sama temennya? Siapa yang suka dinakali? Nah, tolong yang suka dinakali nanti bilang sama bu guru ya, jangan diam aja. Kalau dinakali tidak usah kalian dibawa ke rumah terus dia terus merenung, terus terlalu dipikirkan, nanti tidak baik. Kalau ada yang nakal, tugas kalian adalah mengingatkan, ya, mengingatkan. Jadi tugas kalian mengingatkan, jangan nakal, nggak boleh, nanti nangis dan sebagainya. Kalau ada yang dinakali, tugasnya kalian yang dinakali lapor sama bapak ibu guru. Jadi nanti tidak dinakali terus. Kemudian yang nakali kalau sudah ditegur sama temannya atau sudah dikasih nasihat sama bapak ibu guru harus berhenti dan berubah, tidak nakali lagi. Oke? Siapa Pak ya? Yang biasanya yang nakali yang gede apa yang kecil-kecil? Contohnya siapa? Dengarkan lagi Islam udah, nggak usah contohnya yang lain. Dengarkan semuanya. Allah memberikan kita berupa rizki, berupa kelebihan, ya, berupa kelebihan kalian lebih besar dari anak seusia kalian. Tidak boleh untuk nakali temannya, tidak boleh untuk jahili temannya, nggak boleh nggak boleh. Dengarkan ya, nanti kalau yang ngobrol sendiri tadi Pak Solo udah bilang ada hukumannya yaitu baca Al-Quran, menghafal. Kalau ada yang nakali, kalian yang besar harusnya menjadi contoh ya bagi yang kecil. Tidak boleh kalau ada yang nakal, justru yang besar harusnya melerai ya. Nanti kalau kalian ada yang nakali sampai yang dinakali itu nangis atau dinakali dipukul apa dan sebagainya, lapor ke Pak Polisi. Nih dengarkan, lapor Pak Polisi, kalian bisa dipidanakan ya, namanya ada di sana pembahasan, ada namanya rumah tahanan khusus untuk anak. Jadi meskipun masih anak di bawah usia, kalau melakukan tindak pidana
bisa dihukum. Ya, tahu ya, dengarkan ya. Meskipun masih anak, kalau melakukan tindak pidana yang sampai berlebihan dan tidak bisa didamaikan dengan pihak yang lain, bisa dipidana. Kalian bisa dititipkan di rumah penitipan anak negara sana namanya di Purwokerto, di depan rumah sakit Margono. Di sana ada namanya takaran khusus anak-anak semuanya. Ya, jangan dikira kalau anak-anak tidak bisa dihukum. Bisa, anak-anak bisa dihukum. Makanya tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Nanti akan diproses. Kalau orang tuanya tidak terima, bisa tidak sesuai dengan aturan. Itu Mas Abdul dipanggil. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk kenakalan anak, kalian mulai hari ini, dengarkan, yang mbak-mbak dan yang mas-mas, mulai hari ini tidak boleh nakal kepada temannya. Nanti kalau ada yang nakal, laporkan kepada Pak Guru. Kalau dibilangin masih tidak mau, laporkan ke Pak Joko. Ya, mau nggak? Mau nggak dilaporkan ke Pak Joko? Tidak mau jawabnya. Ya, kalau mau dilaporkan nanti jadi dihukum. Ya, ya, semuanya konsentrasi lagi. Nah, tadi sudah. Nah, sekarang pertanyaan. Ya, semuanya konsentrasi melihat ke depan. Tadi Pak Joko menyampaikan apa sebab anak jadi nakal. Oke, pertanyaan. Oke, ya, Subhan. Ada 3 tadi ya yang disampaikan Pak Joko ya. Cukup jawab 1 saja. Terlalu dimanja orang tuanya. Tepuk tangan. Oke, itu baru 1. Masih ada 2 jawaban. Ini untuk Mas Subhan ya. Ya, semuanya harus konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan Pak Joko. Masih ada 2 penjawab lagi. Siapa namanya? Sarah. Tadi diingat ya yang pertama ya, terlalu dimanja oleh orang tua. Masih ada 2. Jadi tidak boleh jawab dengan jawaban yang sama. Namanya siapa? Sarah. Dan bukan apa jawabannya? Tidak diperhatikan oleh orang tua karena orang tuanya sibuk sendiri-sendiri. Ya, tepuk tangan untuk Basar. Masih ada jawaban 1 lagi. Oke, ayo 1 lagi. Yang sudah menjawab ganti temennya biar kebagian semuanya. Ayo angkat tangan. Mbak siapa? Mbak Afi. Yes. Masih ada 1 jawaban. Namanya siapa? Afi. Bapaknya siapa? Yang keras, Mbak. Menteri. Tadi sudah disebutkan 1 terlalu dimanja, 2 tidak perhatian. Sibuk dengan urusan sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Oke, kasih aja ya Pak ya. Langsung dikantongi aja. Ya, oke Pak Joko lanjutkan tadi mengenai kenakalan anak. Sekarang
sukses, cara sukses menjadi orang yang sukses. Dengarkan semuanya, ya. Dengarkan semuanya, biar kalian sukses di kemudian hari. Apa yang harus kalian lakukan? Dengarkan, ingat, catat, ya. Ya semuanya perhatikan sini konsentrasi. Yang kecil-kecil juga nanti ada pertanyaannya gampang-gampang ya. Oke? Yang susah-susah biar yang besar, yang kecil-kecil nanti khusus untuk yang adik-adik kecil. Untuk materi bagaimana agar kita menjadi orang yang sukses, ya bukan dijawab, ini baru mau disampaikan. Yang pertama, kita harus rajin belajar. Oke, ya. Jadi untuk kita menjadi sukses, anak-anakku semuanya, dengarkan semuanya, dengarkan semuanya. Ayo semuanya dengarkan sini. Silakan ayo. Mamas, mamas, mamas. Lihat semua, jangan main diri ya. Nanti dihukum loh, nggak melakukan. Udah, dengarkan Pak Joko ya. Untuk menjadi sukses, yang pertama harus rajin belajar. Kenapa kita harus rajin belajar? Untuk menjadi tahu ya. Tahu tidak harus pintar, tapi kita menjadi tahu, kita harus belajar. Belajar tidak hanya membaca atau sekolah. Kalian bisa mencari ilmu di luar, bisa mengikuti pengajian, bisa meminta nasihat dari orang tua, dari ahli-ahli, dari orang yang pintar-pintar. Kemudian kalian bisa membaca buku sendiri atau membaca, cari referensi di Google. Sekarang belajar tidak harus di perpustakaan. Teknologi menyajikan kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang bisa kita cari semuanya di HP. Jadi HP, handphone ini bisa menjadi alat sarana untuk kita menjadi tahu, sarana untuk kita belajar dan menjadi pintar dari HP. Tetapi jangan salah, HP juga bisa menjadi sarana kita untuk menjadi tidak baik, ya. Tiap hari hanya diem-dieman kok, atau melihat-lihat foto atau konten-konten yang kurang baik untuk kalian, ya. Nonton-nonton apa yang tidak bagus, ya. Tidak boleh. Kalian masih di bawah remaja usianya, belum remaja, masih kategori anak-anak. Lihatlah tontonan yang seusia kalian. Jadi kalau lihat HP, tidak boleh terlalu jauh melihat konten-konten yang orang dewasa. Kadang baru buka Facebook sudah keluar gambar yang tidak bagus. Harus kalian semua keluar ya, jangan terus dilanjutkan. Ayo dengarkan mama semuanya. Jadi kalau pada saat kalian membuka handphone, di situ kalian melihat hal yang tidak baik, segera kalian keluar, tinggalkan gambar atau konten yang sedang kalian buka, karena akan berakibat tidak baik. Ya, HP yang isinya tidak baik akan mempengaruhi kejiwaan kalian, psikis kalian. Kalian bisa dewasa sebelum usianya, karena bahaya. Masih anak-anak sudah berkembang menjadi dewasa sebelum usianya. Kalian terlalu tahu cepat, terlalu cepat hal-hal yang seharusnya tidak kalian sebelum kalian ketahui. Ya, harusnya urusannya orang dewasa, kalian sudah terlalu dini untuk tahu. Tidak boleh ya. Sekarang harus punya komitmen. Kalau malam jam 6 sore sudah tidak boleh main HP. Siap untuk dilaksanakan? Siap untuk dilaksanakan? Sekarang berjanji kepada Allah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadikan ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berjanji kalau sudah jam 6 sore saya tidak akan bermain HP. Kalau saya masih bermain HP, saya ikhlas. HP saya rusak. Nah, itu janji kalian kepada Allah, ya. Ya, ingat ya. Itu janji kalian kepada Allah. Allah itu yang menciptakan kalian semuanya, ya. Nah, ingat-ingat, sudah berjanji harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan kalian akan berdosa, ya. Kalau sudah jam 6 sore berhenti, kalian harus belajar. Setelah belajar kalian harus tidur. Jangan melebihi jam 9. Karena sekarang lagi ibadah puasa, kita harus perbanyak ibadah-ibadah lain selain sholat dan puasa. Ada sholat tarawih, membaca Al-Quran, ngaji dan sebagainya. Ada yang tidak ngaji, ada yang tidak ngaji, nggak ngaji, nggak ngaji. Ada yang tidak ngaji, harus ngaji, ya. Yang rumahnya di penisian harus ngaji, ada TPI, ada madrasah diniyah. Di gurunya, ustaz-ustazanya ada di belakang kalian. Ada Ustaz Abror, Ustazah Bubaro, ya, ada Ustazah Baro dan sebagainya. Jadi harus ngaji biar pinter, oke? Itu yang pertama tadi. Untuk menjadi sukses, yang pertama kita harus rajin doa. Yang kedua, kita harus tekun dan sungguh-sungguh dalam berusaha. Oke. Setelah kita rajin belajar itu tidak harus menjadi pintar, ya. Karena pintar tidak mesti sukses. Sukses belum tentu pintar. Tetapi orang yang tahu harus belajar. Oke? Yang kedua, harus tekun dan bersungguh-sungguh dalam berusaha. Kemudian yang ketiga, terakhir, harus berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dengarkan, jangan ngobrol sendiri. Mas, jangan ngobrol sendiri. Nanti khusus yang sekarang yang ngobrol angkat Pak Joko hukum. Dengarkan, yang ngobrol angkat Pak Joko hukum, ya. 1. Belajar dengan baik, rajin. 2. Berusaha dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena yang akan menentukan semuanya adalah Allah. Kita sudah pintar, kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Belum tentu, ya, belum tentu kita akan sukses. Karena kunci sukses yang terakhir ada pada doa. Oke? Kemudian yang keempat, terakhir, berbakti kepada kedua orang tua. Ada 4, ya, kunci untuk menjadi sukses. Kalian besok bercita-cita, ada yang pengen jadi dokter, perawat, polisi, TNI, bahkan sampai presiden, ya. Orang yang tertinggi di Indonesia adalah presiden. Kalian harus mempunyai ketahapan, harus belajar dengan baik, dengan giat, harus berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa dan berbakti. Kita setelah berdoa, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Karena doa dari kedua orang tua, khususnya dari ibu, itu akan sangat menentukan ridhonya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada 4 pertanyaan untuk 4 anak. Ya, nanti sabar. Sekarang
ada 4 pertanyaan untuk 4 anak, jawabannya cukup 1 ya. Oke, sudah siap? Benar? Berbun yang kecil-kecil ingat gak tadi? Ingat ya? Oke, sekarang prioritas untuk yang kecil dulu. Kunci sukses ada 4 tadi yang disampaikan oleh nanti kalau ada yang tidak bisa jawab, kalian masih berkesempatan ya. Oke, satu lagi. Tadi saya belum. Belum ya. Kamu kelas berapa? Kamu kelas berapa? Nah, coba tadi dulu. Oke, tadi sini. Namanya siapa? Hah? Si dia namanya? Siki. Fikri. Mas Fikri, Mas Abid, Mas Pak Fikri, puasa enggak? Semua. Bunganya jam berapa? Bunganya jam berapa? Jangan. Alhamdulillah. Belajar dari Soleh. Sekarang jawab dari Mas Sida. Mas Sida tadi Pak Joko menyampaikan untuk menjadi sukses kita harus bagaimana? Rajin belajar bersama. Berbakti kepada kedua orang tua. Rajin sholat, rajin berdoa, rajin haji. Dengarkan ya, untuk menjadi sukses yang pertama harus rajin belajar, berdoa dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan tekun, berbakti kepada kedua orang tua, berdoa sama dengan sholat ya. Kalau di dalam sholat di situ ada doa ya. Jadi sholat adalah termasuk bagian dari berdoa. Oke, semuanya dapat hadiah semuanya. Oke, terima kasih. Semuanya mundur. Ayo mundur. Masih ada hadiah lagi, nanti tenang aja. Masih ada hadiah lagi. Mundur. Tidak boleh seperti itu, ya. Mundur. Dulunya mundur, Mas. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Tadi kunci utama kita untuk menjadi sukses, ya. Sekarang bagaimana kita untuk taat dan patuh terhadap aturan. Jadi kita harus menjadi anak yang patuh terhadap aturan. Semuanya dengarkan dulu, jangan ngobrol, Mas. Kalau ngobrol nanti akan dihukum dengan menghafal Al-Quran. Oke? Sekarang kita lanjutkan dengan taat dan patuh kepada aturan. Ayo Mas, sini. Mas, kamu dari sini, Mas. Pikir masa kamu dari sini. Jangan ngobrol sendiri, ya. Sekarang kita lanjutkan kepada anak yang patuh terhadap aturan. Aturan itu ada banyak sekali. Aturan yang dibuat oleh manusia, aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Oke, kalau aturan yang dibuat oleh manusia itu adalah aturan contoh yang ada di sekolahan. Oke,
Semuanya dengarkan dulu. Semuanya tak kasih kesempatan untuk dimasukkan semuanya. Tidak ada yang dipegang. Hadiah dari Pak Joko tidak ada yang dipegang, semuanya dikantongi. Jadi nanti tidak ada yang menjadi bahan buat ngobrol. Dikantongi, dimasukkan di sak. Nah, ditepuk terus dimasukkan sak. Semuanya dimasukkan dulu. Semuanya dimasukkan dulu dan tidak ada yang ngobrol sendiri. Oke? Sudah cukup ngobrolnya? Sudah? Nanti tak kasih waktu untuk ngobrol, ya. Sekarang dengarkan Pak Joko dulu. Masih ada 2 materi lagi, ya. Yang pertama, taat kepada aturan. Sebagai anak yang soleh dan solehah, dengarkan, ya. Kita harus patuh menjalankan syariat agama, ya, yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai umat Islam sebagaimana yang tertuang di dalam rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Jadi rukun Islam yang pertama, kalau kita akan menjadi seorang yang beragama Islam, harus membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Yang kelima, khusus bagi yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Kalau zakat, insya Allah zaman sekarang sudah mampu semuanya. Apalagi rukun Islam yang pertama hanya membaca 2 kalimat syahadat. Sangat mudah diucapkan, ya, sangat mudah diucapkan, tetapi implementasinya sangat sulit. Nah, makanya kalian harus rajin-rajin membaca 2 kalimat syahadat biar Islam kalian tidak kendor dan tidak luntur. Kemudian sholat, dengarkan ini, aturan sebagai umat Islam harus menjalankan ibadah sholat. Ada yang tidak sholat, coba lihat angkat-angkat. Ada yang tidak sholat, ada yang tidak sholat. Semuanya agamanya Islam, jadi harus sholat. Nanti semuanya harus sholat zuhur di masjid. Nah, sebagai ibadah yang termudah, ya, dengarkan, ibadah yang termudah hanya dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan sholat, kalau masih ada yang tidak mau melaksanakan, itu akan berdosa, ya, karena sholat nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau tidak memberi sesuatu kepada temannya, itu masih boleh dikatakan tidak apa. Tapi kalau tidak sholat, itu tiangnya agama. Oke, jadi harus sholat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah taat di sekolahan. Oke, patuh dengan aturan yang ada di sekolahan. Contoh, kalian sekolah berangkatnya jam berapa? Jam berapa? Pak guru sekolah jam berapa untuk jam masuk? Jam 7. Nah, jadi kalau jam 7 kalian berangkatnya, kalau jauh rumahnya yang di luar Penisian Palembungan, itu berangkatnya jam 6 lebih. Kalau yang rumahnya di sini setengah 7, biar apa? Pada saat kalian datang sampai sekolah, kan, kalian sampai sekolah. Nah, coba. Kalau kalian lari-lari gitu, kalian mengejar-kejar waktu. Ini jam 7:45. Kalian sampai sini lari-lari, sampai sekolah keringetan. Nanti sampai sekolah keringetan, kalian menerima transfer ilmu dari guru, dari Pak Guru, akan kesusahan. Tapi kalau kalian sampai sini jam 7:04,
kalian sampai sini sudah dalam keadaan tenang, tidak berkeringat, tidak capek, tidak ngos-ngosan, kalian bisa menyerap ilmu dengan baik. Nah, yang pertama kalian harus berangkat lebih awal. Yang kedua, apa yang menjadi aturan yang tertulis di sekolahan? Aturan yang tertulis di sekolahan harus kalian patuhi. Contoh, sekolah harus memakai seragam, kalian harus berseragam. Contoh, hari Senin harus upacara, kalian harus upacara. Sekolah harus pakai sepatu, kalian harus pakai sepatu. Itu aturan-aturan yang ada di sekolahan. Nanti kalau kalian tidak mematuhi aturan, kalian bisa dihukum sama guru. Nah, kemudian kalau dihukum bagaimana? Nanti malu sama teman-temannya. Contoh, dihukum untuk berdiri di sini. Nah, teman-teman pada belajar, kalian berdiri, kan jadi malu. Nah, biar jadi anak yang soleh, yang solehah, taat kepada aturan, kalian harus ikuti aturan yang ada di sekolahan. Selain kalian harus mematuhi aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam, tadi sesuai dengan rukun Islam, kalian harus patuhi aturan yang ada di sekolahan. Kemudian di rumah kalian ikuti aturan yang ada di rumah. Kalau pulang main tidak boleh pulang lebih dari jam sekian. Kalian jangan melebihi jam yang sudah ditentukan sama bapak ibumu. Kalian bermain HP tidak boleh lebih dari jam 6. Jangan bermain lebih dari jam. Jelas ya? Tadi sudah ingat semuanya ya, dan berjanji kepada Allah ya. Jam bermain HP maksimal jam berapa? Jam 6. Oke, ada satu pertanyaan. Oke ya. Tadi sudah Pak Joko sampaikan yang namanya aturan ada 2 ya. Ada 2. Satu orang jawab 2 pertanyaan. Apa saja aturan-aturan yang tadi Pak Joko sampaikan? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Ya, Mbak siapa namanya? Mbak? Ya, Mbak langsung. Jawabnya 2, oke? Kalau tidak 2 berarti salah, ya, oke? Oke, sini. Apa lagi jawabannya? Namanya siapa? Mbak Sesa, ya, sampaikan jawab yang salah. Maruk panggul. Aturan apa dan apa? Peraturan di sekolah kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Apa? Tidak bisa? Oke. Mbak Saza belum berhasil. Ada yang masih bisa? Ya, Mbak Siva, maju. Maju sini Mbak Siva. Harus dijawab, ada 2 aturan tadi yang Pak Joko sampaikan. Sebutkan 2-duanya. Ya, sudah mendekati benar. Jadi Pak Joko anggap benar. Jadi aturan itu ada 2. Aturan yang dibuat oleh manusia, contoh peraturan yang tadi mengikuti aturan sekolah, dan aturan yang dibuat oleh Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Kita harus menjalankan syariat-syariat agama Islam. Oke, Mbak Siva dapat hadiah dari Pak Joko. Ya. Oke, saya lanjutkan. Yang terakhir, bullying. Bullying sebenarnya sama dengan kenakalan anak. Kenapa bullying itu terjadi? Hampir sama dengan kenakalan anak. Bullying terjadi karena
kekurang perhatiannya orang tua sama anak. Kemudian karena terlalu banyak menonton HP. Dengarkan semuanya, nanti akan ada pertanyaan dari Pak Joko, ya. Bahaya-bahayanya bully, orang kalau dibully itu kalau bahasa kepenaknya itu diejek, ya, diejek sampai dengan yang diejek itu nangis, sampai dengan takut, sampai dengan anak itu besoknya tidak sekolah, sampai dengan besoknya itu masih sedih. Itu contoh gampangnya dibully, ya. Dibully sesuai dengan bahasa itu sama dengan di apa ya, sama kayak diejek sih, kayak dicireni itu apa ya, disisihkan dari yang lain, baik itu dengan kekerasan yang sifatnya hanya ngomong, ya. Dengarkan semuanya, kekerasan yang sifatnya hanya diomongkan. Contoh diajak, kok bocah makan dan sebagainya, asis sekolah begini, nah itu nggak boleh. Itu contoh-contoh dibully, ya. Kemudian ada yang dengan sampai dengan kekerasan fisik, dibully, contoh dijorok-jorokaken, ya, karena mungkin saking tidak senangnya, saking tidak sukanya sama seseorang, dijorok-jorokaken sampai orang yang dibully nangis, sampai orang yang dibully itu tidak masuk sekolah. Nah, itu akan sangat berbahaya. Jadi kalian tidak boleh nakal atau membuli temannya, ya. Nanti kalau kalian suka nakal atau membuli temannya, kalian akan dihukum sama bapak ibu. Dihukum bisa berdiri di sini, menulis sesuatu atau menghafalkan sesuatu atau membaca sesuatu. Jadi tidak boleh. Oke? Langsunglah kita ngaji, kita dengarkan dulu, ya. Anda bisa ngaji, sebentar lagi selesai, kita sholat bersama. Oke? Kita dengarkan dulu ngaji. Tidak boleh, mas masuk semua. Ayo masuk semuanya, tinggal sedikit lagi, terus kasih pertanyaan. Ayo masuk dari sini selesai. Ayo masuk semuanya. Kalau nggak nurut nanti dihukum dulu. Menghafal Al-Quran.
Ya, cukup. Sekarang kesempatan terakhir semuanya berdiri. Sebagai penyemangat terakhir sebelum diakhiri dan ada satu pertanyaan, sekarang semuanya berdiri mundur, biar nggak susah, Sekarang tepuk anak soleh dulu satu kali ya. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Oke, semuanya duduk semua. Oke. Yang terakhir, ini akan jadi pertanyaan, ya. Duduk semuanya. Yang terakhir dan akan jadi pertanyaan. Yang terakhir adalah bully. Bully adalah berasal dari bahasa Inggris. Asal katanya adalah bull. Bull artinya banteng. Berapa? Yang punya tulis atau yang punya alat tulis ditulis. Jadi bullying itu asal katanya adalah bull atau banteng. Dan secara bahasa arti dari bully adalah segala sesuatu, segala bentuk penindasan. Ya, ulangi, segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Ingat itu, ya. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir dan materi terakhir. Jadi bullying adalah asal katanya dari bull yang artinya banteng. Secara bahasa artinya adalah segala sesuatu atau segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau sekelompok orang yang lebih kuat terhadap orang atau sekelompok yang lebih lemah. Oke? Coba angkat tangan yang bisa mulai lagi. Jawaban dari Pak Joko. Ayo angkat tangan semuanya. Sekarang karena sudah kemarin ulang lagi turun semuanya. Akan Pak Joko lihat yang tercepat. Siapa yang akan mengulang? Turun tidak ada. Akan mengulang jawaban Pak Joko. Angkat tangan. Sam. Oke, jadi harus bisa, ya. Jadi Sam sudah tak kasih tahu tidak boleh malu. Jangan pemilihan apa ya? Satu. Orang lemah. Orang lemah. Terus, kan? Oke. Jadi diulangi ya. Asal kata bullying adalah bull, artinya banteng dalam bahasa Inggrisnya. Ya, secara bahasa adalah
segala sesuatu penegasan dari seseorang atau sekelompok orang terhadap kelompok lain yang lebih lemah. Karena mendekati benar dan jawabannya terlalu sulit untuk sempurna, jadi saja dapat hadiah. Tepuk tangan dulu saja. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Apa yang tadi disampaikan Pak Joko, dengarkan semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Mulai dari bagaimana untuk menjadi sukses, cara kita untuk menjadi sukses, dan kita taat terhadap aturan dan pengetahuan tentang TNI Polri yang tadi Pak Joko sampaikan, dan pengertian tentang bullying dan kekerasan terhadap anak yang lainnya. Kalian semuanya perhatikan, ingat-ingat ya, dengarkan. Suatu saat Pak Joko diundang kembali di sini, akan Pak Joko ulangi kembali. Oke? Oke ya? Masih semangat ya? Oke, hanya begitu yang bisa Pak Joko sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian, dan apa yang kalian dengarkan hari ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah ya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Dan apabila Pak Joko dalam menyampaikan tadi ada yang keras, ada yang sedikit membentak dan sebagainya, itu semuanya adalah wujud kasih sayang Pak Joko kepada kalian semuanya. Pak Joko mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada kata yang disengaja atau kata-kata yang akan menyakiti kalian semuanya, tetapi hanya sebagai bentuk kasih sayang Pak Joko semuanya. Begitu ya? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak,